Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar 10 farmasi? Hari ini kita akan belajar tentang responsi resep krim. Hal baru lagi ya, resep baru lagi buat kalian. Kemarin sudah belajar tentang pulveres, puyer, kapsul, lalu bedak atau pulvis. Sekarang kalian akan belajar tentang krim. Resep pada 05B ini berbicara akan belajar tentang pembuatan krim. Mari kita lihat. Ya, bisa dilihat resepnya. Kalian bisa menganalisis dulu ya kelengkapan resepnya. Untuk itu saya sebutkan dulu resepnya. Apa itu resep yang akan dibuat krim? Resipe emulgit krim 20 gram. Misefak la A. Ini adalah la aktis, ini adalah buat dan campurlah sesuai dengan aturan ya. Signa UE Protasia. Silakan kalian melakukan menganalisis kelengkapan resepnya. Apakah ada nama dokternya? Apakah ada tanggal penulisan resepnya? Apakah ada umur pasien, alamat pasien, dan juga paraf dokter? Apabila tidak ada, silakan minta ACC ke pengawas di laboratorium. Oke, kita yang kedua sekarang, tentang keterangan. Sekarang pada resep emulgit krim 20 gram kita menggunakan resep standar ya. Ada resep standar untuk resep kali ini ya. Kalian bisa lihat di buku Van Duyn. Halamannya boleh nanti dicari sendiri. Cari emulgit krim, apa aja isi resepnya. Di resep standar ini buku Van Duyn ada di laboratorium, nanti bisa dilihat pada saat praktikum. Saya kasih contohnya atau hasil isi dari emulgit krim. Ya, bisa dilihat emulgit krim mengandung oleum sesami 15 gram, emulgit 15 gram, air 100 ml atau gram juga sama ya, setara dengan gram. Oke, resep standar tidak boleh salah ya. Apabila resep standar salah bisa dinyatakan kalian nilainya langsung buruk ya, karena ini adalah resep awal dari kalian membuat sediaan. Oke, berikutnya. Nah, kita harus usul dulu karena tadi kita bisa lihat bahwa di resep standar ada air 100 ml. Usul yang kalian gunakan adalah air yang digunakan adalah aqua fervida. Apa itu aqua fervida? Aqua fervida itu adalah air panas ya, atau air yang mendidih. Jadi nanti kita menggunakan air panas untuk membuat krim. Krim ini kalau membentuk basis krim yang baik itu harus dalam keadaan semua panas ya. Lalu usul kedua ini aqua destilata 14 gram setara dengan 14 mili. Ini nanti kita tahu dari mana 14, kita lihat di PPO, perhitungan penimbangan obat berikutnya. Untuk berikutnya yang keempat adalah perhitungan dosis maksimum atau DM. Tidak ada ya, karena ini adalah obat luar seperti bedak. Kalau obat luar tidak ada DM-nya. Oke. Lanjut ke 5. Perhitungan penimbangan obat. Tadi pada sebelumnya resep standarnya ada apa aja? Ada oleum sesami, ada emulgit, ada air, atau yang digunakan airnya adalah aqua fervida. Aqua fervida itu adalah air panas. Oke. Next lagi. PPO. Oleum sesami, bagaimana cara menghitungnya untuk kita tahu menimbang dia berapa? Kita lihat di sebelumnya tadi resep standarnya. Kita balik lagi. Oleum sesami 15 gram ya. Tuh, 15 gram dibagi 100 ml yang ada di airnya. Air 100 ml nih di sini ya, 15 gram per 100 ml dikali 20 gram. 20 gram dari mana? 20 gram dari resep. Tuh, diminta total emulgit krim atau membuat krimnya sebanyak 20 gram. Jadinya oleum sesami 15 gram dibagi 100 ml dikali 20 gram sama dengan 3 gram. 3 gram adalah oleum sesami yang akan kalian timbang ya. Oke. Berikutnya emulgidum, sama karena di emulgidum resep standar juga 15 gram, air juga 100 ml.
emulgit krim yang diminta 20 gram, maka 15 gram dibagi 100 ml kali 20 gram sama dengan 3 gram. Jadi emulgidum yang ditimbang adalah 3 gram. Ya. Berikutnya adalah air atau aqua fervida yang akan kita gunakan. Tadi di resep ya, di resep itu kita diminta keseluruhan air yang digunakan adalah 20 gram untuk membentuk krim. Jadi 20 gram ya dikurang sama oleum sesaminya dan emulgidumnya. Dikurang jadi 3 gram ditambah 3 gram. 20 gram dikurang 6 ya, berarti ini ya 23 tambah 3 6, jadi 20 kurang 6 sama dengan 14 gram. Nah ini 14 gram ini nanti yang kamu ambil air aqua fervidanya adalah 14 ml menggunakan gelas ukur nanti ya. Ini kalian langsung usul, langsung ACC ke pengawas, tulis di usul di sini. Aqua destilata yang diminta atau yang digunakan adalah 14 gram setara dengan 14 ml. Gak mungkin air itu kita timbang tapi kita ukur menggunakan gelas ukur ya. Nanti dengan gelas ukur 14 ml. Selanjutnya adalah kita ke tabel penimbangan bahan obat. Tadi bahan obatnya ada berapa? Ada 3 ya. Oleum sesami itu ada bisa dilihat di FV3 halaman sekian. Jumlah tadi berapa yang kita timbang? Iya, 3 gram. Golongannya bebas, khasiatnya cari sendiri. Emulgidum juga bisa dilihat di FV3 halaman sekian. Jumlah yang ditimbang sama 3 gram. Golongan obatnya adalah bebas, khasiat dicari sendiri. Air atau aqua fervida, air hangat atau air panas yang kita gunakan adalah di FV3 bisa dilihat halaman sekian. Kita gunakan adalah diambil 14 gram atau kita ambil 14 ml menggunakan gelas ukur ya. Golongan obatnya bebas, lalu khasiatnya cari sendiri. Kita lanjut ke cara meracik atau pembuatan atau prosedur. Seperti biasa, kita selalu siapkan alat dan bahan. Setarakan timbangan. Nah, kita tambah sekarang adalah setarakan cawan uap. Setarakan cawan uap gunanya adalah tempat untuk kita nanti melebur si oleum sesami dan emulgidum. Nanti kita lebur, taruh di penangas air. Nanti bisa kita lihat alatnya seperti apa ya di slide berikutnya. Lalu kita timbang semua bahan-bahan obat tadi sesuai dengan tabel penimbangan obat. Baru kita melakukan pembuatannya. Yang keempat, dalam cawan uap tadi kita lebur oleum sesami dan emulgidum. Kita tempatkan di cawan uap. Lalu untuk kita lebur, taruh di atas penangas air sampai mencair. Kan nanti bentuknya seperti bulat-bulat ya. Ada di depan tadi di cover depan. Itu emulgit ya. Oleum itu minyak. Lalu nanti kita bikin sampai dengan dia mencair. Lalu kalian angkat. Lalu kalian siapkan dulu ya sebelum kalian angkat. Sebelum kalian angkat itu dalam mortir panas. Dalam mortir kalian nanti siram dulu mortirnya dengan air panas. Lalu dibuang airnya, kamu elap, kondisi mortir akan panas nanti. Baru nanti hasil dari leburan oleum sesami dan emulgidum kalian segera taruh di mortir panas. Lalu kalian gerus ad homogen dan kalian segera tambahkan aqua fervida yang tadi 14 ml ya, yang taruh di gelas ukur. Kalian masukkan sedikit demi sedikit. Lalu kalian gerus kuat sampai kuat banget, jangan sampai pecah. Jangan sampai pecah itu ya, maksud bukan pecah mortirnya ya, tapi pecah bahannya. Gak boleh misah dua fase atau dua bagian. Kalian gerus sampai dengan dia terbentuk basis krim ya. Nih basis krim seperti di bawah nih, gambar di atas terbentuk seperti basis krim. Dia bagus seperti putih doff seperti ini. Tapi ada juga yang gagal karena tidak kurang panas atau gerusnya kurang kuat, maka dia nanti tidak akan membentuk seperti ini. Dia malah seperti cairan. Itu gagal ya namanya ya. Tidak terbentuk basis krim. Setelah menjadi basis krim, masukkan ke dalam wadah pot plastik yang sudah kalian punya, kemas rapi, beri etiket, label, lalu serahkan. Bisa dilihat di bawah ada sifat dasar krim yang ideal tuh harusnya bagaimana? Iya tadi ya seperti saya bilang, tercampur dengan baik dengan bahan obat, stabil dalam penyimpanan, mudah dicuci dengan air, mudah melepaskan bahan obat, mudah diformulasikan, reaksinya akan netral, tidak merangsang kulit atau alergi. Di dalam sediaan secara fisik cukup halus dan kental, karena nih lihat krim itu lebih halus biasa dibandingkan salep ya, tidak menghambat proses penyembuhan. Kalau
Salep biasanya dia lebih lengket, tapi kalau krim biasanya dia lebih halus dan tidak lengket. Oke? Next. Bisa dilihat di sebelah kiri ini ada gambar. Ini adalah cawan uap yang akan kalian taruh atau letakkan oleum sesame dan emulgidum untuk kalian lebur nanti. Leburnya di mana? Ini adalah penangas air. Ini dibuka nih tutup-tutupnya nih nanti ya. Nanti dia akan mengeluarkan uap panas. Nanti akan ditaruh nih di si cawan uap di atas bolong-bolongan satu-satu ini. Ya. Ini adalah tempat oleum dan emulgidum dilebur. Nanti seperti ini ada di laboratorium dasar-dasar kefarmasian ilmu resep di SMK Bani Saleh ada. Nanti kalian bisa melakukan praktikum dengan baik. Kita lihat berikutnya adalah penyerahan kemasan, etiket dan label. Kita lihat dulu wadahnya yang digunakan adalah pot plastik, etiket pasti biru karena obat luar, propasiannya Tasya, signanya untuk pemakaian luar, labelnya label obat luar. Bukan NI karena tidak ada obat keras. Jadi obatnya labelnya obat luar. Seperti biasa, minta tanda tangan atau paraf, jurnal sudah selesai, hitungnya sudah ada, timbang sudah nimbang, apabila sudah merancik minta paraf, kemas lalu dan penandaan label atau etiket. Minta paraf. Ya, etiket dan label isi atau tempel di sini ya, boleh ditempel nanti pada saat kalian melakukan bikin jurnal. Ini etiketnya berwarna biru karena obat luar. Lihat tulis nomor resepnya, tulis juga ini resepnya 05B ya harusnya ya. 1 Februari sesuai dengan tanggal kalian mengerjakan, siapa pasiennya, lalu signa untuk pemakaian luar dan kalian paraf di sini. Label yang digunakan adalah yang ini, obat luar, lalu minta ACC asesor. Ya, terima kasih. Semoga kalian mengerti dan memahami dari apa yang saya sudah sampaikan. Saya mohon kalian menonton video ini sampai dengan habis agar kalian bisa menjawab tes dan tugas yang diberikan. Ya, semoga semuanya bisa lancar dan selalu sehat. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.